Yes. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai itu semuanya pakai doa. Nah, boleh Zikri persiapkan teman-temannya untuk berdoa. Ya. Oke, terima kasih Zikri sudah memimpin teman-temannya buat berdoa. Nah, sekarang buat awalan ibu ambil absen dulu ya. Zikri, Aca, Laila, Manye, Rani, ada semua ya di sini. Ada di mana? Si sakit, suratnya di mana? Oh, nggak ada, berarti Alfa. Rizky udah 3 kali Alfa, bilang ya sama Rizky saya. Oke, gimana? Cacar loh, Pak. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materi ya. Kemarin, minggu kemarin anak-anak masih ada ingat nggak? Apa materi yang Ibu sampaikan? Ada yang ingat nih? Materi minggu kemarin itu tentunya kita membahas perspektif. Masa udah lupa semuanya? Nah, perspektif 1 dan 2 hilang. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi grid. Kalian tahu nggak? Siapa yang tahu apa itu grid? Tahu tak? Oh, oke. Tadi Ibu udah nyampein kita mau belajar apa. Nah, dari grid itu kita tentunya pengen memahami kan, pengen memahami apa aja sih yang akan kita pelajari di situ. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih cara kerja menggunakan grid, terus apa aja contohnya, terus bagaimana langkah-langkahnya, terus apa aja kelebihan dan kekurangannya, juga apa aja sih tips-tips yang bisa digunain dalam memakai grid. Nah, tadi kalau kata Zikri, grid itu kotak-kotak ya. Ya benar sih, grid itu memang kotak-kotak. Tapi untuk lebih jelasnya, grid. Nah, grid itu sendiri merupakan teknik dalam menggambar menggunakan skala garis bantu yang membentuk kotak pada gambar asli atau bidang gambar. Nah, grid itu merupakan teknik dalam menggambar menggunakan skala garis-garis batu yang membentuk kotak pada gambar asli atau bidang gambar. Nah, kotak-kotak dari grid itu sendiri mempunyai fungsi sebagai panduan biar kalau kita membuat sebuah gambar itu bisa presisi atau sesuai dengan apa yang mau kita salin. Lalu kita
apa sih contoh dari penggunaan grid tersebut? Misalnya nih, gambar asli. Di gambar asli, kotaknya itu 1 cm. Nah, masuk di penggunaan grid, dia menggunakan kotak 2 cm. Maka dari 2 cm ini dia mengalami 2 kali pembesaran. Sampai di sini anak-anak paham mengenai pengertian dan juga penggunaan dari grid tersebut? Mana? Belum terlalu oke. Kita bakal masuk ke dalam langkah-langkah. Nah, dalam membuat grid itu kita juga membutuhkan beberapa langkah-langkah. Kita pakai langkah-langkah simpel aja nih ya. Yang pertama itu tentunya kita harus menyiapkan gambar. Ini langkah-langkah. Pertama menyiapkan gambar, lalu yang kedua itu ada. Nah, di sini gua akan membawa kalian itu ke dalam, kita sudah di era modern ya sekarang. Ibu akan memberikan kalian contoh dari aplikasinya. Kita akan memakai aplikasi. Nah, ibu akan memakai aplikasi Invis Line X. Dan juga kita akan menggunakan manual. Terus kita akan membuat grid. Nah, anak-anak semuanya apakah membawa pensil atau pena dengan kertas? Bawa? Oke. Itu akan menyontohkan pertama pada bidang manual. Keluarkan kertas dan juga penggaris sama pensil atau penanya ya. Kita akan menggunakan ukuran HPS. Ukuran dari HPS itu 21 kali 29,7 cm. Nah, ini adalah HPS. Ini adalah sisi 29,7 cm. Lalu di sini adalah 21 cm. Kita akan membagi pola grid ini menjadi 5 bagian dengan sama besar ya semuanya tentunya.
Nih, ini kita menggunakan EB Spine dalam membuat grid. Kita bisa melihat di dalam filter, nanti kita bisa memilih di dalam filter, lalu kita pilih bingkai, kita pilih tabel jumlah. Nah, di sini akan muncul nih berapa ukuran jumlah dari tabel yang akan digunakan. Ada 5. Kalau kita menggunakan 5 sama, berarti kita menggunakan 5 dan 5. Nah, ini contoh dari gambar yang akan kita pindahkan. Bisa kelihatan kan? Nah, anak-anak bisa nggak memindahkan ini ke dalam sebuah kertas dengan ukuran perbandingan yang sama? Boleh, Aca, dicoba. Oke, udah. Boleh. Nah, boleh Laila amati ya. Boleh Laila amati. Apa aja sih yang bisa Laila lihat di sini dengan gambar yang di sini? Apa sih yang bisa Laila lihat dari situ? Ukurannya sama-sama kayak yang di HP. Oke. Aplikasi lebih besar. Berarti dari kesimpulan Laila tadi, di sini Laila melihat ukurannya lebih besar. Terus bentuknya gimana? Bentuknya sama atau beda? Sama. Oke, sama. Oke, terima kasih ya Laila buat buat pengamatannya bagus banget, udah kritis melihat contoh dari apa yang diberikan. Nah, dari contoh Aca tadi sudah bagus banget ya cara memindahkan sketsa yang sudah diberikan. Nah, dari penjelasan materi tadi apa ada yang ingin bertanya nggak dari siswa-siswa itu? Ada yang ingin bertanya? Tadi kan ibu contohnya dari aplikasi yang Ya. untuk langsungnya pakai skala Gimana? Kalau yang manual ada kan kita skalanya nggak? Ada nih kayak kan tadi udah dijelaskan ya sama ibu. Kalau misalnya di gambar asli, misalnya nih gambar aslinya segini ya. Gambar terang misalnya. Nih gambar terang kan? Di sini ukurannya lebih kecil otomatis dari sini. Sama-sama dibagi 5 nih. Sama aja dibagi 5 sama ini. Nah, otomatis seperti yang ibu jelaskan tadi, gambar aslinya misalnya 1 cm. Nah, diperbesar ke sini 2 cm. Berarti dia 2 kali lebih besar kan gambarnya? Nah, cara menentukan skalanya diukur ininya, diukur dari skala awal. Ya, terus kalau kita tuh pakai HPS nih, saya tadi kan udah dijelasin nih, HPS itu 21 kali 29,7 cm. Nah, dibagi aja, sama-sama dibagi 5, sama-sama dibagi 5, itu kan otomatis dia pasti bakalan sama totalnya. Nah, gimana? Oke. Ada pertanyaan lagi, pintar banget. Tadi Rami udah bertanya. Udah ada yang bertanya lagi? Gak ada. Nah, dari apa yang kita pelajari, anak-anak ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih materi yang udah kita pelajari kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan, Fikri? Laila, gimana? Kesimpulan singkat aja deh. Ya.
panduan ya, sebagai panduan dalam memindahkan gambar. Nah, kayaknya udah terlalu lama ya kita di sini. Ibu bakal kasih kalian tugas besok. Kalian cari sebuah gambar pemandangan. Nah, kalian pindahkan ke dalam sebuah kertas gambar A3. Ini gimana? Di print? Enggak dong. Kalau gambar di print ya. Enggak, pokoknya kalian foto. Kalian foto kayak HP ya. Bisa pakai bisa juga, bisa pakai manual.